Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ustaz. Alhamdulillah saya baru bisa mengikuti kajian Ustaz hanya via audio yang saya download, seperti pentingnya ilmu dan amal, jalan ini berat dan lain-lain. Dan saya merasa ilmu saya mengenai agama Islam sedikit sekali. Pertanyaan sesungguhnya, bagaimana cara kita yang benar belajar ilmu agama? Maksudnya langkah-langkahnya, apa yang harus kita pelajari dahulu dan selanjutnya. Penuntut ilmu di zaman sekarang itu terbagi. Pertama, penuntut ilmu yang fokus dan bisa berkonsentrasi untuk ilmu, dan memang bertafarruq, menyiapkan kesempatan, kesehatan, kemampuan dan waktunya untuk ilmu. Yang kedua, penuntut ilmu yang tidak memiliki kesempatan, waktu, kemampuan seperti kelompok yang pertama tadi. Nah, kelompok yang pertama ini biasanya anak-anak muda yang waktunya masih lapang. Kalau memang dia memiliki kesempatan untuk lebih berkonsentrasi, fokus, tafarruq untuk menuntut ilmu, langkah apa yang harus dimulai? Yang pertama, wahai saudaraku, cari guru. Cari guru pertama yang berilmu. Yang berilmu ini tentu sesuai pula dengan kondisi daerah kita. Jangan pula berangan-angan saya ingin belajar seperti Syekh bin Baz. Mana ada di tempat kita ini? Itu mimpi namanya. Nah, jadi cari orang yang paling berilmu di tempat kita, berguru dan belajar kepada dia. Dan orang yang berilmu ini, cari orang yang betul-betul ilmunya itu bersumber dari Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, dan betul-betul berkomitmen dengan manhaj yang benar, jalan yang benar. Kemudian minta bimbingan kepada dia, nasihat. Biasanya untuk penuntut ilmu yang awal, yang perlu dia pelajari, kalau memang bisa fokus, maka selain dia belajar akidah, itu kan yang penting, mempelajari tauhid, mulailah mempelajari bahasa Arab, karena itu kunci. Kalau anda menghabiskan waktu anda fokus untuk belajar ilmu agama, tetapi tidak pandai bahasa Arab, cuma dari buku-buku berbahasa Indonesia, sangat sayang. Karena kalau terjemahan itu ada yang salah cetak, ada yang salah terjemah, ada yang salah edit, ya, ada yang asal-asalan saja. Tapi kalau kita bisa bahasa Arab, kita bisa langsung merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Kita punya kesempatan untuk mempelajari dan mengkaji langsung nantinya. Nah, mulai dari pondasi masalah akidah, manhaj, diiringi dengan belajar bahasa Arab dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita serta menghafalkannya. Dan mulailah ilmu itu dari yang sedikit. Sebagian orang semangat menuntut ilmu, apa yang dibelinya? Dibelinya kitab Fathul Bari. Itu wahai saudara-saudariku, Fathul Bari itu yang segini jilidnya banyaknya, dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sama saja anda berenang di tengah lautan samudra, anda tidak pandai berenang. Pergi terjun ke laut itu tapi tidak pandai berenang. Sekali ada orang yang bertanya, Ustaz, apa hukumnya ini? Saya jelaskan, oh mungkin bisalah saya cari itu Ustaz, masalah itu di Fathul Bari saya ada terjemahannya. Saya katakan, anda mau berenang ke lautan, punya alatnya? Di dalam Fathul Bari itu Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan berbagai macam pendapat. Terkadang beliau pun tidak menjelaskan mana yang rajih. Nah, orang yang tidak punya dasar-dasar, dia akan bingung nanti. Akhirnya salah dia dalam menyimpulkan. Maka mulai dari dasar. Setiap ilmu itu kan punya dasar-dasarnya. Tauhid, akidah, mulai dari dasar. Seperti mempelajari kitab Ushulul Tsalatsah. Lanjut lagi yang berikutnya, Al-Qawaidul Arba'. Lanjut lagi misalnya nanti kitab Tauhid dan seterusnya. Atau dalam masalah asma wa sifat, maka ada Al-Qawaidul Musla, karangan Syekh Ibnu Utsaimin. Atau ada kitab yang dikarang oleh Ibnu Qudamah, lebih kecil, dalam masalah asma wa sifat. Dalam masalah manhaj al-sunnah bisa nanti ada akidah wasitiyah. Dan begitu seterusnya, bertingkat. Begitu juga tafsir, mulai dari yang ringan. Begitu juga seluruh cabang-cabang ilmu. Kemudian yang berikutnya, ingat kaedah ini wahai saudara-saudariku. Dulu para ulama kita mengungkapkan ihfaz
takun imama. Hafalkan, engkau akan jadi imam. Ini bukan sekedar imam sholat, imam pemimpin agama. Maka orang mau belajar ilmu harus menghafal. Bukan sekedar baca selesai, baca selesai. Sudah banyak terbaca, ditanya tidak tahu juga. Jadi harus menghafal. Makanya hafal Al-Quran, hafal hadis mulai dari Arba'in, kemudian meningkat berikutnya Umdatul Ahkam, meningkat berikutnya Bulughul Maram, sanggup dan begitu seterusnya. Tafsir mulai dari yang kecil, usul fikih, sedikit-sedikit. Tajwid juga kaidah-kaidahnya dihafalkan. Itu harus dihafalkan. Kalau tidak, walaupun banyak buku-buku tidak dihafalkan, maka kita tidak bisa mendatangkan hujah-hujah ketika dibutuhkan. Kemudian wahai saudara-saudariku yang ingin menuntut ilmu, untuk orang-orang yang tidak bisa berkonsentrasi, bertafarruh, silakan hadir di majelis ilmu, tetapi jangan malu untuk membawa catatan dan menulis. Sudahlah waktu kita yang kita berikan untuk ilmu itu sisa-sisa waktu kita setelah habis bekerja, sudah loyo, sudah lemah, malas pula lagi untuk mencatat faedah-faedah. Ilmu itu kata Imam Syafi'i laksana hewan buruan. Sekali dapat, kalau tidak diikat, dia akan cepat lari. Ikat dengan tulisan, catat, sehingga kita bisa mengulang-ulangnya.